Nah, kenapa Mas Tobon memilih untuk menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta? Halo semua, kembali lagi di Kine Podcast. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu pembina langsung dari salah satu UKM Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, MM Kine Club. Di sini ada Bapak Budi Dwi Arifianto atau biasa dikenal sebagai Mas Tobon ya. Ya, Apa kabar Mas? baik. Selamat sore, pagi, siang, dan malam. Sebelumnya saya ucapkan makasih. Bentar, Mas. ini kamu pakai mic, saya nggak pakai. Suaranya masuk? Oh, masuk Mas, masuk. Masuk ya? Iya, masuk. Kamu pakai mic? Iya, saya pakai mic. Oh ya. Oke. Ya. Ada mic goib lagi satu di sini, cuman nggak kelihatan. Oh, iya. Ya. Oke. Makasih Mas ya udah datang di podcast pada Ya, kali makasih ini. juga diundang gitu. Nah. Oke, sebelum itu saya mau perkenalkan bahwa Mas Tobon ini pembina UKM MM Kine Club UMY sekaligus sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di Fakultas Visipol, benar ya Mas ya? Visipol. Visipol apa sih namanya lengkapnya di Ya. Ilmu komunikasi. Ilmu Komunikasi. Prodinya ilmu Ya. komunikasi. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan inti nih Mas, kan Mas Tobon ini kan sering banget gitu masuk ke dalam perfilman gitu di Jogja nih. Nah, kenapa Mas Tobon memilih untuk menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta? Oh, nggak boleh ya? Bukan gitu, maksudnya kan mungkin ada alasan tersendiri gitu kenapa ingin menjadi dosen. Kenapa pengen jadi dosen? Iya. Iya karena kerja. Oh, jadi bukan karena emang ada cita-cita sampingan gitu pengen jadi dosen atau gimana? Oh, nggak bisa. Dosen itu nggak bisa ya buat sampingan ya. Ya, sejarahnya sih sebenarnya berawal di tahun-tahun ini ya, tahun-tahun 2000 berapa sih itu? Sekitar saya masuk UMY itu kan 2010. Iya. Tuh, di saat sebenarnya digital belum film sekarang ini kan digital ya. Iya. Belum seramai sekarang ini. Iya, setiap orang harus punya proses dan pilihan gitu, pilihan untuk mereka berproses itu. Pada saat itu kalau Anda tahu bahwa era kami itu era analog gitu, era perpindahan antara analog dan digital gitu. Yeah. Jadi kami bikin film itu pakai kaset. Bahkan waktu aku magang itu ya kameranya kamera film gitu. Saya merasa kalau kira-kira nanti bakal 10 tahun lagi akan ada perubahan gitu. Akan ada perubahan di dalam dunia perfilman, khususnya di teknik dan workflow gitu. Oh, iya. Nah, di saat itu saya memutuskan untuk di saat-saat perubahan itu saya melihat sebuah perubahan itu saya harus memilih gitu untuk tetap berproses atau mencoba berproses tapi masih di sama bidangnya tapi di titik yang lain. Oh, iya. Ya, jadi ya alhamdulillah sekarang kalau ditanya meninggalkan film juga enggak. Saya masih ikut paguyuban filmmaker juga. Bahkan kemarin diberikan kesempatan juga masih jadi DP film panjang gitu kan juga artinya proses itu bisa dijalani lewat jalur yang lain kok. Yang penting saya masih di film, gitu aja sih. Oh iya Mas. Oke, mengenai udah jadi dosen di UMY nih, saya ingin tahu asal usul Mas Tobon jadi pembina MM Kine Club itu ceritanya awalnya gimana sih Mas? Oh, kalau pembina UKM itu kan jabatan ya. Iya. Itu kan jabatan sebenarnya.
Ya pastinya direkomendasi dan disetujui oleh rektor gitu. Ya berdasarkan rekomendasi sebenarnya itu untuk mengisi UKM. Tapi tradisi UKM ada pelatihnya atau pembinanya itu kan belum lama. Sebelumnya kan di bawah LPK aja ya. Iya. Ya itu saya juga kurang tahu sih dulunya detailnya seperti apa ya. Tapi ada yang pembina terus sering dikumpulin, pembina juga ada yang dosen, ada yang dari luar. Itu sebenarnya belum lama sih, after pandemi gitulah, sebelum ya era-era pada saat pandemi itu. Dan ya sekali lagi pembina itu jabatan, jadi bisa di rolling kapan saja gitu. Itu sih. Nah, kenapa saya dipilih? Kenapa kok saya direkomendasikan di Kine Club? Ya. Misalnya pertanyaannya di situ ya. Ya. Ya mungkin secara kompetensi, dilihat dari ya kan saya punya teman sejawat ya, kayak misalnya ya para pejabat-pejabat, para namanya UKM ya, UKM di bawah universitas. Otomatis kan itu teman sejawat itu kan pasti melihat pergerakan kita, melihat passion dari temannya sendiri kemana, itu kan pasti di situ gitu. Sampai akhirnya direkomendasi, oh Mas Obon tuh selama ini dulunya gitu kan, dulunya juga di film, di film pendek, di komunitas. Ya kenapa enggak untuk tahun itu sampai sekarang dilibatin di sini gitu. Nah sebelumnya mungkin karena saya jabat juga, saya sebagai koordinator lab di komunikasi, mungkin juga belum ada waktu kali ya untuk itu. Sekarang sudah tidak menjabat jadi core lab, ya otomatis direkomendasikan untuk jadi pembina begitu. Untuk kesan pertamanya nih setelah jadi pembina tuh gimana Mas rasanya? Apakah biasa aja, mungkin karena udah expect nih sampean bakal terpilih sebagai pembina karena masuk juga di bidang film gitu? Oke. Ya sebenarnya apa ya? Jadi pembina itu ya menurut saya bukan sebuah beban yang berat untuk Kine ya. Untuk ketika di pasar Kine saya merasa bukan beban yang berat pada saat itu ya. Saya nyoba amanah aja gitu. Oh, di sini oke. Dan toh ini juga bidang film kan. Terus saya juga kenal Kine itu justru malah lebih lama gitu. Zaman saya kuliah saya udah bermain sama teman-teman Kine Club. Oh jadi seperti itu ya Mas? Angkatan itu. Ya kalau tak bocorin ya angkatan sekitar tahun 2002 itu saya udah main ke UMY gitu. 2002 ya. 2002 saya masih mahasiswa, masih ya sama-sama berkomunitas, saya udah mengenal Kine Club. Nggak tahu ya sekarang disuruh megang gitu. Ya excited juga. Ketemu sama senior-senior Anda itu kan jadi ejek-ejekan gitu. Kamu ngejek-ngejek Kine Club dulu ya, sekarang jadi pembinanya kan gitu. Saingan dong kita. Gitu. Yang dulu awalnya temenan gitu ya? Ya saingan. Oh saingan. Saya kan salah satu anggota Kine Club juga di kampus lain gitu. Gitu. Boleh tahu kampus apa itu Mas? Yang ada di Sewon. Oh di Sewon. yang sering ngadain Sewon screening itu loh. Iya, tahu. Gitu. Nah itu juga ada Kine Clubnya dulu. Sekarang masih ada juga Mas? Mungkin berubah wujud menjadi teman-teman Sewon screening terus apa gitu. Tapi dulu Kine Club itu. Kine Club. Kine Club aja ya. Okay. Itu dulu Kine Club itu. Dan Kine Club itu banyak, masing-masing universitas punya Kine Club. Nah yang tertinggal itu cuman kita sebenarnya di Jogja. Nggak tahu ya, UGM itu dulu ada, Atmajaya ada. Tapi coba aja cek aja di sana, masih ada nggak orang-orangnya gitu. Hidup nggak UKM ini? Gitu. Jadi kalau bisa dibilang tuh umur Kine Club kita tuh masih muda ya Mas ya? Yo enggak, hitungannya lama. Hitungannya sudah sejak tahun itu. Justru malah udah tua nih Kine Club sebenarnya. Cuman mungkin di perjalanannya kan kadang kadang aktif, kadang mati suri, kadang aktif lagi, kadang ya. Jadi gitu. Kalau saya lihat di Kine Club UMJ kayak gitu.
ada masa-masa itu landai, ada masa-masa itu semangat produksi, semangat bikin kegiatan gitu. Tapi nanti ada masanya landai lagi gitu. Itu sih. Kebetulan nih sampai udah ngomong soal kegiatan. Nah, saya ingin tahu tentang prober dan produksi angkatan nih. Outputnya itu bakal difokusin ke lomba atau mungkin ada tujuan yang lainnya gitu? Oke, sebelumnya mungkin diterangkan dulu ya apa itu prober, apa itu. Mungkin ada pemirsa yang nggak tahu. Oh iya, maaf. Jadi prober itu prober dan produksi angkatan itu salah satu kegiatan wajib di MM Kine Club UMY yang diadakan setiap tahun. Kalau untuk prober itu produksi yang melibatkan angkatan tahun sekarang dan 2 tahun yang sebelumnya gitu. Dan alumni untuk boleh nggak? Alumni boleh mas, boleh. Alumni boleh. Ada yang ngasih tahu. Misalnya kurang briefingan ini sebenarnya nih. Ya. Oke. Jadi untuk kalau untuk produksi angkatan itu lebih ke angkatan yang terakhir masuk di MM Kine Club UMY gitu. Contohnya setelah Diksar itu ya. Iya, contohnya seperti saya nih angkatan 2023 gitu. Oke. Nah mungkin pertanyaan tadi mas, outputnya itu apakah akan difokuskan ke lomba atau mungkin ada tujuan yang lain? Ya ini sebenarnya karena UKM di kepengurusan kita ini di after pandemi ya, itu memang dipacu untuk untuk berkompetisi, untuk membuat prestasi gitu ya, mencetak prestasi. Jadi akhirnya kalau di kampus itu kan ada penilaian kinerja gitu ya, kinerja persemesteran. Dosen tuh juga ada, dosen tuh dinilai loh semester yang ngapain aja gitu. Kayak pembina kayak gini mungkin nggak ada nilainya ya, enggak ya? Ada dong mas, ada ya? Bagi mahasiswa gitu. Tapi ya ada nilainya. Nah otomatis masing-masing lini masing-masing lini di kegiatan kampus itu akan disupport oleh kampus. Ya, tapi timbal baliknya adalah pasti itu mendukung salah satu indeks kinerjanya. Nah UKM itu salah satu fungsinya adalah ya pencapaian prestasi. Apapun itu bidangnya, mau tapak suci, mau badminton, mau yang terbaru itu game-game itu, semuanya pasti imbasnya adalah prestasi dan mengharumkan nama kampus gitu. Nah karena prestasi itu ya juga dinilai. Nah dari situ akhirnya ketika ada support dari kampus, akhirnya kita punya tanggung jawab untuk membuat proker ini dengan tujuan yang sesuai dengan stakeholdernya. Iya. Gitu. Nah, otomatis di situ memang kita dibebani untuk ya berkarya, berkarya ya sesuka hati kalian, berkarya semaksimal mungkin selama ada support ya. Akan tetapi juga harus mempertimbangkan kemampuan, mempertimbangkan juga posisi kita itu sekarang lagi ada di mana, ya. Terus produksi yang kayak apa yang sebenarnya kita mampu mengerjakan, kan itu penting itu. Iya. Punya uang seberapapun kalau tidak melihat pandangan dan jangkauan terhadap karya kita mau dibawa kemana itu juga sama saja gitu. Dari sifat organisasi yang datang dan pergi, ada anak baru, anak lama, demisioner, terus itu kan selalu terus gitu ya. Iya, berputar terus. Yang mungkin nanti cantol di film bener terus bener-bener naik terus bener-bener jadi filmmaker, oke, dia akan berproses di luar. Tapi kita kan ketemu dengan orang dengan potensi mahasiswa atau anggota yang sebenarnya potensinya itu akan sama seperti itu terus. Anak baru, anak yang habis mengalami angkatan gitu ya, produksi angkatan sebenarnya kan prober gitu. Iya. Terus nanti ini naik lagi kan gitu. Nah itu
ya cocoknya adalah untuk project-project Kina Club itu diarahkan ke kompetisi gitu. Itu sih, jadi kompetisi itu ya berkompetisi lah. Tapi yang namanya film kan bisa kemana-mana ya, nggak cuma satu kompetisi itu. Festival menjadi bonus. Ya siapa tahu bisa merambah ke festival gitu. Festival yang sesuai dengan isunya kali, yang sesuai dengan ya memang filmnya di situ gitu. Artinya secara spek, secara kualitas itu memenuhi sebuah festival, kenapa enggak gitu. Tapi kompetisi itu jadi output utama. Kompetisi jadi output utama ya. Sementara ini. Oh, sementara ini. Itu. Tapi di Kina Club UMI itu tetap bebas untuk berkreasi gitu Mas, atau iya, bebas berkreasi ya. Iya, tanpa mengenyampingkan fokus ke kompetisi gitu seperti. Kalau selama itu kita tidak bersinggungan dengan stakeholder, itu kita bebas saja. Kita urunan gawe film sak-sake itu ya boleh. Gawe film eksperimental misalnya. Ya. Ya nggak masalah gitu. Yang penting kan tanggung jawab kita terhadap stakeholder gitu. Karena kita punya stakeholder. Stakeholder itu yang mendanai kita lah. Itu yang pembelajarannya juga di sini gitu loh. Pembelajaran sejak dininya di sini bahwa film itu kan sebenarnya seni negosiasi. Bagaimana kita bisa idealis kita bisa tetap ada di situ. Tapi kita juga nggak munafik bahwa membuat film itu padat modal, ya kan? Punya ide sebrilian apapun kalau nggak ada yang support juga sama aja. Tapi ketika ada supporting, tentunya pasti kan ada semacam visi-visi lain yang masuk di dalam film tersebut gitu. Ini tak kasih support setiap tahunnya berapa juta misalnya. Tapi harus menghasilkan prestasi gitu. Gitu dong kan gitu. Ya. Nah itu lah. Akhirnya kita harus pinter-pinter. Kayak feedback gitu ya Mas ya, ngasih feedback. Ya itu. Seni dan negosiasinya di situ. Idealisnya juga nggak boleh dong. Idealisnya hilang gara-gara disumbang itu kan juga. Ya. Pinter-pinteran di situ. Jadi seperti kayak kacang lupa kulit gitu. Kita udah dikasih biaya segini-gini tapi nggak ada feedbacknya ke kita lagi. Kasih biaya nggak SPC gitu. Ya. Masalah itu. Nah, nih Mas, Mas Tobon kan udah jadi pembina berapa tahun Mas? Iya, berarti ini tahun berapa ya? Sekarang 2024. Ini jalan tahun ketiga berarti. Jadi tahun ketiga ya? Kayaknya ya. Kira-kira apa aja sih Mas perkembangan anak-anak Kina Club setelah Mas Tobon menjadi pembina? Mungkin ada satu kejadian yang benar-benar membuat Mas Tobon teringat gitu, atau wah ini anak berkembang, atau dari tahun ke tahun? Perkembangan selama saya pegang atau? Selama Mas Tobon pegang. Oh. Menjadi pembina. Iya. Ya naik turun sih. Naik turunnya kayak gimana Mas, bisa diceritakan nah, detail loh. Ada yang ketawa juga nih. Kira-kira yang ketawa tuh naik apa turun? Ya dia ngerasain sendiri ya. Ya itu kembali lagi ya bahwa ini adalah UKM yang bisa sukses karena kolaboratif. Karena kerja-kerja kolaboratif. Kalau orang di sini ya ada anggota-anggotanya egois, individual, terus nggak suka berkomunitas, nggak suka kerja-kerja kolaboratif, ya pasti akan mental gitu. Saya yakin karena pasti orang-orang yang nyaman di sini, ini sebagai rumah itu mesti orang yang tempat dia berproses, berarti dia percaya bahwa ini adalah ruang mereka untuk berkolaborasi dan orang kalau udah kayak gitu pasti dia mesti awet lah di sini. Dan pasti itu menjadi ibaratnya adalah dari beberapa satu angkatan itu kan biasanya berapa sih 80 orang gitu ya kalau lagi open rack gitu 80 terus nanti turun jadi 50. Turun lagi jadi
berapa gitu ya. Jadi 10 gitu. Dari 10. Ada salah satu angkatan ada 2 aja yang agak meletik gitu ya. Angkatan berapa ya kira-kira? Apanya? Yang sisa 2 orang itu. Oh enggak, maksudnya enggak misalnya, tahu ya kalau misalnya ya. saya enggak tahu kalau sisa 2 orang. Enggak, maksudnya dari 10. Oh, Dari 80 terus tinggal 10. Di antara 10 itu ada 2 orang aja. 2 orang, ada 2 orang yang dia semangat. Oh. Iya. Jalan kok meletik itu jalan. Oh, meletik itu jalan ya? Meletik itu ya tidak bisa cuman bicara jalan. Jawa itu kan anu ya, penuh tafsir gitu ya. Meletik uteke. Apa ya? Iya, gitulah. Sampai nggak bisa jelasin. Semangat, yang penting ada orang semangat satu aja. Itu bisa berpengaruh terhadap Berpengaruh teman-teman dong. yang lain juga ya? Iya. Kalau sampai satu angkatan terus pada egois sendiri-sendiri, punya kepentingan sendiri-sendiri, ya nggak akan ini. Nggak akan langgeng gitu. Nah, Gitu sih. dalam film ini kan nggak jauh dari produksi ya Mas ya? Oke. Mas Tobon sebagai pembina Kine Club UMY itu menurut Mas Tobon Kine itu harus ngapain sih Mas? Kine harus ngapain? Iya. Atau apa? Maksudnya ada ide gitu Kine itu. Sepertinya agak geser. Maksudnya ada ide gitu kayak Kine itu harus misalnya kita membuat sesuatu yang menginspirasi banyak orang mungkin ataupun gimana? Oh, ya sebenarnya selama ini kita sudah lumayan punya ini ya, punya program-program yang tidak cuman untuk apa ya, menjalankan prokernya saja, tapi mereka sudah mulai keluar, mulai menunjukkan fungsinya sebagai komunitas film gitu. Ya salah satunya dengan kalau saya sih harapannya dinamis. Program-program yang ada itu terus dinamis aja gitu. Tidak asal hanya muter di situ, hanya puas di situ, terus merasa bahwa program itu senior itu misalnya dulu saya gini loh, berarti program ini harus gitu, nggak boleh duduk-duduk. Nah itu sebenarnya patut didiskusikan hal kayak gitu, karena zaman kan berubah nih, zaman akan terus berubah gitu. Nah misalnya kayak perjalanan Kineidoskop misalnya, itu juga sudah lumayan memberikan effort terhadap masyarakat gitu, karena dia memfestivalkan festival. Nah dulunya kan Kineidoskop hanya untuk rapotan gitu ya, itu baik banget gitu. Tapi sekarang dikembangkan menjadi program-program yang bisa lebih dinikmati masyarakat. Tapi harusnya tidak meninggalkan tradisi lamanya. Tetap gitu aja, itu juga ini. Cuman setiap perubahan harus didiskusikan lagi gitu Ya ya? Mas, pasti yang namanya organisasi perubahan itu bahkan sampai pada apa ya, tataran mubes gitulah. Kalau sampai ada musyawarahnya, ada apa ya gitu. Oke, mungkin bisa diceritain Mas kayak sampean ada pengalaman apa sih di Kine itu yang teringat, yang maksudnya teringat terus gitu, kayak nggak bakal dilupain gitu di Kine? Apa ya? Ada suatu kejadian atau apa gitu? Saya kalau ada masalah di Kine nggak pernah saya ingat-ingat. Wah. Jadi saya nggak ingat gitu. Mas kemarin Mas mau lempar sandbag loh. Kapan Mas? Mas itu kemarin loh, marah-marahin anak acting. Habis itu dinepin hotel misalnya. biar nggak marah. Oh, iya. Biar paginya nggak ngedrop syuting lagi. Gitu. Semangat lagi ya Mas ya. Nah itu nggak pernah tak ingat gitu. Nggak ingat lah, aku buktinya tak ceritain tadi. Itu berarti itu inget dong. Yang iya. Ya lucu sih. Ya sebenarnya kan kadang yang saya mesti sebagai pembina juga banyak kekurangan ya. Artinya saya itu nggak nyadar bahwa kadang nggak nyadar ketika di lapangan gitu kan, nemenin teman-teman syuting itu kan mungkin saya masih bawa tradisi lama gitu ya. Syuting itu kan dulu susah ya. Tapi sekarang syuting itu kan digampangkan dengan berbagai macam peralatan. Tetapi yang terjadi adalah
Ya kadang kita terlena dengan kemewahan itu, terlena dengan keenakan itu sampai akhirnya lupa waktu gitu. Ya harusnya syuting pagi, datangnya siang. Terus harusnya bisa prepare cepet, tapi ya banyak inilah. Nah itu saya jadi kadang bicara dengan anak sekarang dengan zaman saya dulu itu kan beda. Nah inilah saya belajar gitu. Ya termasuk tadi ya pernah dulu ada kejadian syuting itu kita break, anak-anak juga break. Kalau saya nggak berdiri, mereka tetap break gitu. Padahal mereka harusnya syuting. Saya kan pembina, bebas loh. Gitu. Nggak ada inisiatif sendiri-sendiri buat ngelanjutin gitu ya Mas? Mas Topan belum kesini, ya syutingnya belum dimulai. Gitu. Padahal scene-nya tuh masih kurang banyak gitu. Nah, udah gitu syuting, hujan gitu. Wah panik kan, semuanya keluar ininya tuh. Nah, keluar tanduknya ya? Iya. Habis itu aku harus jajak ke hotel tuh sama anak-anak. Gitu. Tapi ya itulah seru gitu. Nggak inget sebenarnya. Ingat lagi ya Mas? Tapi itu menghasilkan karya yang ya pasti setiap punya effort, saya yakin pasti itu membuahkan karya yang effort juga gitu. Gitu. Oke, sebelum kita tutup nih Mas. Sudah toh? Oh iya sudah, soalnya ini maksimal waktunya 30 menit Mas. Panjangin. Kan ada editornya tuh. Iya. Memorinya nggak cukup Mas. Oh iya. Oke. Oke, sebelum kita tutup mungkin Mas Toban ada pesan-pesan nih buat teman-teman MM Kine Club atau mungkin teman-teman yang terselubung di dalam dunia perfilman nih Mas. Waduh. Mungkin ada teman-teman film juga yang nonton nih, mungkin ada pesan dari Mas Tobon. Untuk apa nih? Pesan? Ya, pesan-pesan untuk para penonton. Para penonton? Ya. Ya tonton ini dong, tonton podcastnya, komen, likes. Tontonnya berkali-kali Mas. Iya mungkin buat generasi muda ya, buat generasi sekarang lah. Iya. Ya menurut saya bahwa ini era sudah berubah, tapi hati-hati. Gitu ya. Film itu kalau ada ngerasain zaman dulu, terus sekarang hidup di zaman sekarang itu sangat beda banget. Secara teknologi ada digampangkan, secara proses juga digampangkan dengan aplikasi-aplikasi, dengan apapun itu sekarang lebih gampang. Dan film ini karya-karya produksi audiovisual ini sepertinya tidak cuman punya orang film saja keilmuannya, kedokteran, bahkan orang mesin, pertanian, itu semuanya bisa masuk di dunia ini gitu. Kayak karena kebutuhan sekarang ya. Nah, tapi film harus bisa dibedakan, tradisi film itu tolong dibedakan dengan bagaimana kita bermedsos. Film beda. Nah, ini orang-orang medsos yang bikin film. Nah, itu kan film punya tradisi sendiri. Ya disiplin. Ya dia harus kuat mental juga di lapangan. Terus yang paling penting adalah dia suka dengan kerja-kerja kolaboratif. Itu sih intinya itu. Attitude. Oh, attitude ya Mas ya. Anak sekarang tuh attitude yang harus tetap menjaga attitude. Ya sukses lah gitu. Ya, makasih banyak nih Mas udah mau datang ke podcast kita. Mungkin sampai di sini saja podcast. Oke, mungkin sampai di sini saja podcast kali ini. Nantikan lagi podcast-podcast kita selanjutnya hanya di mana? Nantikan terus saja di YouTube MM Kine Club UMY. Terima kasih.